berada pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat datang yang sudah bergabung dengan kami dalam doa sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Buat saudara yang tinggal di kota Purwokerto dan sekitarnya, mengucap syukur hari ini malam yang cukup cerah, terang, tanpa hujan. Dan mari kita membawa hati kita malam hari ini datang menghadap Tuhan dalam satu kesatuan di dalam kasih Kristus melalui program malam hari ini doa sehati. Kita membawa iman serta pengharapan kita kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang sulit. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada hal yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
kepada kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu sama kami sekalian yang mendengarkan dan yang mengikuti dengan sungguh dan setia. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku percaya, mengaku orang yang beriman kepada Tuhan, tetap menjadi orang-orang yang patuh dan setia kepada Dia yang memelihara kehidupan kita. Nah, ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan melalui seorang tokoh yang bernama Kaleb bin Yefune, yaitu salah satu dari 12 pengintai di negeri Kanaan yang diutus oleh Musa, yang melaporkan hal yang sejujur-jujurnya di hadapan Musa dan di hadapan orang-orang Israel. Saudara, kita akan membaca kitab Yosua, ya, kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 14. Ya, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kaleb mendapat Hebron. Ya, ini kisah kehidupan Kaleb yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ya, bukan setengah hati. Dia mendapatkan milik pusaka pegunungan wilayah Hebron. Begini bunyi firman Tuhan, ya. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kata jujur itu tidak ditambah-tambahi, ya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, kalimat pertama, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Diulangi yang kedua, ya, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Yang ketiga kalinya diulangi, tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang menduduki, tentang merebut, tentang menerima hak. Ya. Ada banyak orang Kristen terutama punya harapan bahwa kalau berdoa berharap untuk ditolong oleh Tuhan, sehingga Tuhan yang berperang untuk kita, sehingga kita diam saja seperti kita klaim dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Ya, Tuhan yang akan berperang dan kamu hanya diam saja. Nah, saudaraku, banyak orang memahami pernyataan dari ayat itu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan persiapan, tidak melakukan latihan, ya, tidak melakukan sesuatu pergerakan, ya. Yang dia lakukan, ya, berdoa, berdoa, dan berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maksud pengertian dari Tuhan yang akan berperang dan kamu hanya diam saja, itu bukan berarti bahwa kita itu hanya tinggal diam saja, tidak melakukan apa-apa. Kita melihat hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Kaleb bin Yefune, ya, untuk mendapatkan milik pusaka pegunungan Hebron, wilayah Hebron, ya, itu tidak main klaim tanpa ada tindakan, ya. Kaleb dalam hal ini dia melakukan persiapan, ya, melakukan latihan, melakukan tindakan, ya, selain melakukan disclaimer, melakukan mengklaim apa yang pernah Tuhan janjikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika zaman Musa, ya, Tuhan telah berfirman bahwa Kaleb akan mendapatkan Hebron ketika masih ada di Kades Barnea, ya, ketika mereka masih menyusun rencana dengan melakukan pengintaian untuk tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu Musa memerintahkan Kaleb untuk menjadi seorang pengintai bersama ke-11 temannya yang lain, pada waktu itu Kaleb berumur 40 tahun. Ya. Nah, ketika setelah menyeberang Sungai Yordan dari Kades Barnea sampai
ya, penyeberangan ke seberang sungai Yordan. Kaleb itu berumur 85 tahun. Ya. Ada perjalanan selama 45 tahun yang dilakukan, ya, dari Kades Barnea sampai pada waktu pasal 14 ini ditulis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini Hebron itu belum diduduki, belum ditaklukkan, belum dikuasai oleh orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Tapi pada waktu itu, ketika Kaleb berkata kepada Yosua dengan mengingatkan kepada janji Tuhan kepada dia pada zaman Musa, ya, di situ Yosua memberikan respon, ya, langsung memberikan dan memberkati Kaleb. Padahal pada waktu itu belum diduduki, belum direbut, belum dikuasai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ya, kita melihat bahwa orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan persiapan terlebih dahulu, ya, untuk merespon apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupannya. Ya, ada timbal balik, ada kerjasama antara iman dan perbuatan. Kalau saudara membaca surat Yakobus pasal yang kedua, ya, bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Baru dikatakan di situ sempurna. Ya, iman itu tidak mati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana kita sebagai orang yang disebut Kristen itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah ketika kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu kita hanya sekedar datang beribadah, kita ikut KKR, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah kita menikmati entertainment yang ada di panggung yang besar, ya, ketika kembali ke gerejanya, kembali ke gereja yang kecil, lah, membanding-bandingkan nantinya, wah, nggak kayak di KKR, ya, supaya antusias, semangat. Nah, padahal ketika ikut KKR juga nggak bergerak-gerak pun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, apakah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati hanya sekedar hadir dalam sebuah ibadah atau tergerak untuk melayani Tuhan? Ya, pastikan saudaraku, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu bekerja sama dengan tindakan-tindakan. Sehingga Abraham disebut bapak orang yang beriman bukan hanya karena dia percaya, tapi dia bertindak melakukan apa yang ia percayai ketika Tuhan berfirman kepada dia. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu adalah patuh dan setia. Apa yang menjadi perintah Tuhan, seperti Kaleb, ya, yang tetap memegang janji Tuhan ketika itu bersama-sama dengan Musa. Ya, dia kembali mengatakan ulang bahwa seperti yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu kepada Musa, ya, maka pada hari ini, kata Kaleb, aku meminta pegunungan itu, berikanlah, ya, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Artinya pegunungan itu, perbukitan itu, Hebron itu merupakan kota berbenteng yang kuat,
pertahanannya kuat, dan orang-orang yang di sana itu orang-orang besar. Terutama salah seorang yang bernama Arba, salah seorang yang paling besar di antara orang Enak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana ya seorang Kaleb berani mengatakan, berikanlah pegunungan itu padaku, berikanlah Hebron kepadaku, padahal di situ ya yang mendudukinya, yang menguasai wilayah itu adalah kelompok orang Enak, saudaraku. Bagaimana mungkin ya Kaleb memiliki keberanian seperti itu kalau dia tidak punya persiapan mental, saudaraku ya. Persiapan mental, persiapan fisik, persiapan iman, ya kan? Semua dia lakukan, ya, karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan diberikan kepada dia, bukan dengan santai-santai, tapi harus merebutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara akan bertanya di situ tentang ayat yang ke-12. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Padahal di sini dengan kalimat yang jelas memiliki pengertian seperti ini. Ya, dan pada hari ini saya tahu bahwa Tuhan akan menolong aku ya untuk merebut kota Hebron, merebut pegunungan Hebron. Ya. Sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi, pada ayat yang ke-12 ini, Kaleb memproklamasikan dirinya sebagai orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu adalah dengan taat dan setia, patuh dan setia. Dia memegang janji Tuhan, dia punya persiapan untuk berperang, ya. Dia berkata, pada hari ini aku akan merebut, menduduki ya pegunungan Hebron itu sesuai dengan janji Tuhan. Jadi ketika kita berdoa bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada mukjizat, itu bukan sesuatu yang remeh, ya. Bukan sesuatu yang abal-abal, tapi sesuatu yang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga iman dan perbuatan itu bekerja sama dengan sempurna, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita malam hari ini menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita mengikuti Tuhan itu dengan sepenuh hati itu adalah orang yang setia dalam beribadah? Apakah hanya sebatas setia dalam beribadah, setia menghadiri ibadah, atau kita juga melakukan pelayanan demi pelayanan? Nah, saudaraku, Kaleb melakukan pelayanannya sesuai dengan imannya, janji Tuhan kepada dia bahwa dia akan merebut pegunungan Hebron itu. Itulah pelayanannya. Dia mempersiapkan kekuatannya. Dikatakan bahwa di umur yang 85 tahun, tenaganya sama kuat ketika umur 40 tahun. Bayangkan, saudaraku, umur 85 tahun dia masih ready untuk berperang, ya kan? Dia masih siap untuk berperang. Dia tidak mengalami ketakutan untuk menghadapi tantangan. Dia berkata, berikan pegunungan Hebron itu kepadaku dan akan kurebut, kutaklukkan, kududuki ya wilayah orang Enak itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua malam hari ini untuk merenungkan kebenaran ini, bahwa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu bukan sekedar hadir beribadah, duduk manis beribadah, ya, tapi ikut bergerak untuk melakukan pergerakan, ikut melayani, kan? Ya, mengikuti Tuhan
seperti murid-murid Yesus bukan hanya sekedar mengikuti Yesus kemana-mana, tapi murid-murid Yesus itu diutus pergi dua-dua. Ya, ketika diutus pergi dua-dua, mereka kembali berkumpul kepada Yesus untuk memberikan laporan, ya, apa yang sudah dikerjakan mereka ketika pergi dua-dua itu. Ya, bukan hanya sekedar duduk manis mendengarkan Yesus ceramah, Yesus khotbah, tapi mereka juga bertindak melayani. Ketika terjadi mukjizat, ya, Yesus memberi makan 5.000 orang yang terhitung hanya laki-laki saja itu, mereka bergerak melayani, membagi-bagikan roti dan ikan. Bukan hanya sekedar menerima roti dan ikan, tapi mereka ikut membagi-bagikannya. Ya, perlu tenaga yang ekstra tentunya bagi roti dan ikan itu 5.000 orang. 5.000 orang itu terhitung mulai dari laki-laki berumur 20 tahun ke atas. Ya, sementara 20 tahun ke bawah enggak terhitung. Sementara perempuan, anak-anak enggak terhitung. Nah, Saudara bayangkan, ya, melayani, ya, bersama Yesus, ya, membagi-bagikan roti dan ikan, ya, sebanyak 5.000 orang itu minimal. Bukankah itu perlu tenaga yang ekstra? Ya, bukankah itu memerlukan tenaga yang kuat? Ya, coba bayangkan, kalau dikit-dikit kita capek, dikit-dikit kita mengeluh, aduh, capek, lelah, ya, bagaimana bisa melayani, memberi makan 5.000 orang itu? Ya, murid-murid 12 orang. Ya, kalau dihitung dengan murid-murid tambahan menjadi 70 orang. 70 orang melayani 5.000 orang. 5.000 orang itu kalau dikalikan 2 sudah 10.000 suami istri. Enggak terhitung anak-anak udah. Ayo. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa dikatakan saya ini loh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Buktinya mana? Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu bukan hanya sekedar, ya, hadir dalam ibadah, tapi ikut serta dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu bukan hanya khotbah saja. Ada banyak pelayanan yang ada di gereja. Ada banyak pelayanan yang ada di ruang lingkup orang-orang beriman, ya. Ya, di gereja itu pekerjaannya bukan hanya khotbah saja, tapi ada banyak, ya. Bisa menjadi penerima tamu, bisa menjadi petugas kolektan, bisa menjadi membantu bersih-bersih. Katanya gereja itu supaya sehat, ya, tidak ada virusnya, virus mati, ya, ya dibersihkan, ya kan? Disapu, dipel, ya, terus membersihkan lingkungan gereja, ikut bermain musik, saudaraku yang dikasih, ikut melayani sebagai multimedia. Ada banyak pekerjaan di gereja, ya. Pelayanan itu bukan hanya sekedar nyanyi dan khotbah dan doa, tapi di balik kita ibadah ada orang-orang yang melakukan persiapan ekstra untuk dapat beribadah dengan nyaman, tenang, harum, wangi, bersih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan itu dibutuhkan modal, ya, bukan hanya tenaga, tapi juga materi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apakah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati hanya sekedar duduk beribadah, datang beribadah? Ya, itu bukan berarti satu indikasi yang sudah mewakili bahwa kita itu menjadi pengikut Tuhan yang setia. Itu hanya tanda pertama kalau orang Kristen itu pergi ke gereja. Ya, kalau nggak ke gereja bukan orang Kristen. Ya, jadi tanda awal orang Kristen itu ya datang ke gereja ketika ibadah. Tapi sebagai orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar hadir beribadah, tapi, ya, merebut pegunungan Hebron itu seperti yang dilakukan Kaleb.
ya melakukan peperangan ya terhadap orang Enak, melakukan peperangan terhadap melawan Arba. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita malam hari ini sudah paham bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya adalah jauh daripada kriteria yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, bukan hanya sekedar berdoa saja, tapi juga bekerja, ya. Kaleb bin Yefune untuk mendapatkan pegunungan Hebron itu harus ada perjuangan. Walaupun sudah dijanjikan Tuhan, tapi Kaleb masih berjuang dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bukan santai-santai untuk mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan, itu tidak santai-santai. Merebut dan mendudukinya. Kalau kata merebut dan mendudukinya itu peperangan, perjuangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan menerima, ya kan, yang ujuk-ujuk menjadi hak milik kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita contoh seorang yang bernama Kaleb bin Yefune ini. Yang pertama adalah bahwa Kaleb bin Yefune ini orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang patuh dan setia kepada janji firman Tuhan. Dan ia adalah orang yang berkata sejujur-jujurnya. Ya kan? Kaleb ini adalah orang yang pemberani. Ya, Kaleb ini adalah orang yang pemberani. Kaleb ini adalah orang yang punya persiapan mental untuk menghadapi tantangan. Nah, Kaleb ini percaya kepada Tuhan, tapi juga melakukan perjuangan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Apakah kita malam hari ini ada persamaan dengan kisah hidup Kaleb? Apakah kita percaya janji Tuhan? Amin. 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 Percaya janji Tuhan. Apakah kita melakukan seperti apa yang dikatakan Kaleb? Berikanlah pegunungan Hebron itu kepadaku. Aku akan merebutnya, aku akan menaklukkannya. Yes. Ya, berarti Kaleb di sini berjuang. Apakah kita berjuang untuk melayani pekerjaan Tuhan? Nah, itu yang bisa menjawab saudara sendiri dengan Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang seperti Kaleb, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berlaku progres, bukan berlaku surut. Ya, firman Tuhan itu pasti terjadi dan tidak pernah gagal. Jadi orang yang mempercayai janji firman Tuhan, dia harus bergerak seperti iman dan perbuatan itu bekerja sama, yang menunjukkan bahwa imannya itu hidup. Nah, apakah selama ini kita termasuk punya indikasi bahwa iman kita hidup? Apakah indikasinya cuma datang ibadah di hari Minggu, datang ke gereja? Bukankah itu tanda awal kalau orang Kristen pergi beribadah hari Minggu? Yang menjadi pertanyaan, apakah keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan? Apakah kita ikut andil dalam melayani Tuhan? Apa yang kita bisa kerjakan dalam melayani pekerjaan Tuhan, supaya kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, saudaraku yang dikasih, selamat untuk saudara yang malam hari ini ya merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, bahwa saudara siap untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, siap merebut, menduduki ya pegunungan Hebron itu, dalam tanda kutip, di mana saudara tinggal.
saudara siap untuk melayani pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa saudara kerjakan untuk pelayanan Tuhan di tempat saudara bergereja? Malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan sedang meneguhkan saudara untuk dapat mengasah iman kita menjadi iman yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara, dan saudara menjadi orang yang siap untuk berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah menganggur. Saya mau berdoa untuk saudara, ya. Berdoa untuk saudara yang malam hari ini sudah bergabung untuk berdoa bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tetap setia, ya, walaupun ada banyak tantangan untuk tidak melakukannya, tapi saudara tetap menjadi orang yang setia dalam mengikuti persekutuan kita malam hari ini. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, lakukanlah seperti apa yang dilakukan Kaleb, bahwa Kaleb berkata, berikanlah pegunungan Hebron itu kepadaku sesuai dengan janji Tuhan, maka aku akan merebut dan mendudukinya. Artinya bahwa iman kita itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kita, barulah di situ mukjizat itu ada. Saudaraku, berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati. Malam hari ini kami sepakat meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan kesehatan Ibu Yuli Nurhayati. Dalam berkat nama Yesus, Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkanmu, Tuhan yang memulihkanmu, Tuhan yang menguatkanmu. Amin. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Yes. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tidak Amin. ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk memelihara hidupmu dan memberkati pekerjaanmu. Seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Kaleb untuk memberkati dan memberikan pegunungan Hebron itu kepada keturunan Kaleb, Amin. sehingga menjadi milik pusaka Kaleb. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh. Amin. Jadilah sembuh, jadilah sembuh di dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Victor yang malam hari ini sudah bergabung bersama dengan keluarga. Kiranya berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus itu diperintahkan untuk mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor. Amin. Untuk Bu Elina, untuk anak-anak Charles, Owen, Noni, dan juga Ama. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan dilimpahkan, kebaikan Tuhan dilimpahkan, ya, sukacita dan damai sejahtera di dalam berkat nama Yesus diperintahkan untuk datang dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Diberkati rumah tangganya dengan berkat kesehatan, berkat keuntungan, dengan berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaan di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang baru tersedia dan dicurahkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Olvi Lakuro, kiranya Tuhan juga menolong hidupmu, Tuhan memberikan kepintaran dalam hidupmu, kiranya Tuhan memberikan kepandaian dalam hidupmu, kiranya Tuhan memberikan ketangkasan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan
beracara dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya malam hari ini kami sama sepakat dari Kota Purwokerto berdoa untuk Pak Pendeta Musi yang ada di Solo beserta dengan jemaat Tuhan di GBS Pintu Iman Petoran. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Semakin hari ditambah-tambahkan kapasitas, semakin hari ditambah-tambahkan hikmat, semakin hari ditambah-tambahkan berkat dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala Musi yang ada di GBS Petoran. Dalam nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kemurahan Tuhan itu tercurah. Ya, berkat dalam penggembalaan itu tercurah. Dalam nama Yesus, diberkati rumah tangga, diberkati anak, diberkati pelayan, diberkati jemaat Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Tioma Marbun. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu, menolong hidupmu, memberikan kapasitas yang baru, tanggung jawab yang baru, dan pekerjaan yang baru. Sehingga apa yang kau kerjakan hari ini merupakan bentuk pengiringanmu kepada Tuhan. Bahwa engkau siap dipakai oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Tambahkan kapasitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Berdoa untuk siapapun saudara malam hari ini yang sudah bergabung untuk mengikuti doa sehati. Saya percaya Tuhan menjawab pergumulan saudara, Tuhan menolong hidup saudara, Tuhan menolong segala apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara. Ya. Berdoa untuk Cak Ento yang ada di Lampung. Berdoa untuk Ria Ceker yang ada di Malang. Ya. Berdoa untuk saudara-saudaraku yang malam hari ini sudah bergabung. Saya percaya di dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Bahkan Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang seperti Kaleb. Dan kami rindu Tuhan pakai seperti Kaleb untuk menaklukkan pegunungan Hebron itu di kota kami. Amen. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup memakai hidup saudara untuk melakukan perkara besar. Katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Sampai jumpa di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selalu sehat di dalam Tuhan. Selamat malam Ciayun. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu dan menolongmu dalam segala hal yang dikerjakannya. Tuhan menyertai dalam segala apapun juga. Selamat malam Ciayun. Shalom. Tuhan berkati, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Ciayun. Shalom, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati. Kaulah Tuhan, sebab itu ku hidup hanya